Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Novianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal artikel saya yang berjudul Pengaruh Marketing Mix dan Instagram terhadap minat beli minuman lontang-lantung. Untuk yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat, mulai dari industri manufaktur, layanan sosial, hingga di bidang kuliner. Ditetapkannya kebijakan dari pemerintah mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan jam malam, larangan dine-in, hingga inspeksi kesehatan atau hygiene para pelaku usaha kuliner tentu berpengaruh terhadap penjualan dan membuat omset penjualan harian kian menurun. Tentu saja, para pelaku usaha harus mampu memutar otak untuk memikirkan strategi baru demi menyikapi hal tersebut. Para pengusaha dituntut untuk mampu memanfaatkan segala bidang demi mempertahankan eksistensi produk mereka selama pandemi berlangsung. Salah satunya adalah dengan penggunaan cyber media untuk mempertahankan produk knowledge mereka. Hal ini juga ditanggapi secara cermat oleh owner minuman lontang-lantung yang menggunakan platform Instagram untuk memasarkan produk mereka. Yang kedua yaitu adalah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh marketing mix terhadap minat beli minuman lontang-lantung, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh Instagram sebagai media promosi terhadap penjualan minuman lontang-lantung. Yang ketiga yaitu adalah metode. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu data penelitian ini sumbernya berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil kuesioner yang diisi oleh konsumen minuman lontang-lantung pada saat di outlet dan Google Form yang dibagikan kepada followers Instagram lontang-lantung. Sedangkan data sekunder dari berbagai macam buku, jurnal, laporan, dan lain-lain yang berhubungan dengan marketing dan minat beli. Pada penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner dengan memberikan pernyataan atau pertanyaan secara tertulis untuk responden yang kemudian dijawab. Penyebaran kuesioner ini dapat diberikan melalui kertas secara langsung maupun melalui Google Form. Yang untuk terakhir, untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan regresi linear berganda. Yang selanjutnya yaitu adalah hasil dari uji penelitian. Bisa dilihat dari tabel 1, variabel marketing mix. Dari tabel 1 menunjukkan bahwa variabel marketing mix termasuk kategori sangat baik, yaitu 78%. Hasil tersebut menunjukkan indikator produk sangat baik, yaitu 82%. Lalu indikator harga kategori baik, yaitu 70%. Indikator promosi kategori sangat baik, yaitu 78%. Indikator tempat kategori baik yaitu 74%, indikator orang kategori sangat baik yaitu 83%, indikator bukti lingkungan fisik kategori sangat baik yaitu 78%, dan indikator proses kategori sangat baik yaitu 79%. Lalu ada tabel 2 yaitu variabel Instagram. Dari tabel 2 menunjukkan variabel Instagram lontang-lantung termasuk sangat baik yaitu 80%. Hasil tersebut menunjukkan indikator mengetahui minuman lontang-lantung melalui Instagram sangat baik yaitu 81%, indikator feeds Instagram menarik termasuk kategori sangat baik 78%, indikator lontang-lantung menggunakan fitur-fitur Instagram dengan baik termasuk kategori sangat baik yaitu 79%, dan indikator adanya Instagram menambah minat beli termasuk kategori sangat baik yaitu 80%. Lalu yang ketiga adalah variabel minat beli. Dari tabel 3 menunjukkan bahwa minat beli pada minuman lontang-lantung sangat baik yaitu 78%, yang ditunjukkan dengan indikator minat transaksional sangat baik yaitu 76%, indikator minat referensial baik yaitu 74%, indikator minat preferensial sangat baik yaitu 79%, dan indikator minat eksploratif sangat baik yaitu 81%. Lalu yang terakhir tabel 4 hasil uji regresi linear berganda. Dari tabel 4 menunjukkan hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW pada mode summary adalah 1,691. Jadi karena 1,65 lebih kecil daripada 1,691, maka tidak ada autokorelasi. Yang kedua, persamaan umum regresi linear berganda yang digunakan adalah Y sama dengan minus 0,558 plus 0,243x1 plus 0,908x2. Yang ketiga, berdasarkan tabel analisis korelasi dapat dilihat
bahwa R atau koefisien korelasi antar variabel bebas dan variabel terikat sebesar 0,916, yang artinya adalah koefisien korelasi bertanda positif. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan tabel uji F dapat dijelaskan bahwa bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hal ini dibuktikan dari hasil signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan terbukti marketing mix dan Instagram secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Lalu yang selanjutnya berdasarkan tabel menunjukkan nilai R2 sama dengan 0,830 atau 83%. Hal ini dapat dinyatakan sebesar 83% variabel independen yaitu marketing mix dan Instagram menjelaskan variabel respon yaitu minat beli dan sisanya sebesar 17% dijelaskan dengan variabel lain. Berdasarkan tabel uji T juga diketahui bahwa marketing mix S1 nilai signifikasinya sebesar 0,002 dan Instagram X2 nilai signifikasinya sebesar 0,003 menunjukkan bahwa kedua variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan signifikan terhadap minat beli. Untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan uji validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian dapat diterima bila memiliki koefisien alfa sebesar 0, lebih besar daripada 0,60 dengan hasil variabel marketing mix sebesar 0,969, Instagram 0,933 dan minat beli 0,964, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga instrumen tersebut diterima karena nilainya lebih besar daripada 0,60. Selanjutnya yaitu berdasarkan uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebuah data residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan normal PP plot dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Data residual terdistribusi normal apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus diagonal. Namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis, maka tidak terdistribusi normal. Dan berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIV untuk variabel marketing mix X1 sebesar 4,6 dan variabel Instagram sebesar 4,622 karena nilai VIV dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar daripada 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah dari grafik scatter plot yang terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di atas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Pada penelitian ini terdapat pengaruh secara simultan marketing mix dan Instagram terhadap minat beli konsumen. Koefisiensi korelasi R sebesar 0,916 yang berarti hubungan yang terjadi bersifat positif. Artinya, korelasi yang terjadi antara variabel marketing mix X1 dan Instagram X2 dengan minat beli Y berada dalam kategori hubungan yang sangat kuat sekali. Hipotesis pertama H1 dan hipotesis H2 diterima. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah temuan penting penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penggunaan sosial media sebagai strategi di tengah keterbatasan akibat COVID-19. Namun, bagi minuman lontang-lantung berdampak baik selain karena penerapan 7P yaitu product, people, price, place, promotion, process, dan physical evidence dalam kegiatan pembawaan pemasaran yang mereka lakukan berpengaruh sebesar 48,5% juga karena penggunaan sosial media Instagram yang berpengaruh sebesar 45,8% mempengaruhi minat beli konsumen untuk membeli minuman lontang-lantung. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Yang pertama yaitu adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya perkembangan ilmu khususnya secara teoritis
berkaitan dalam bidang strategi pemasaran. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama adalah untuk penelitian ini dapat membantu pengusaha di bidang yang sama untuk meningkatkan penjualan atau minat beli pelanggan. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk ikut berkontribusi para pengusaha dalam melakukan strategi pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.